Selamat datang di channel Ayo Positif, channel yang memberikan pernyataan atau kalimat afirmasi positif yang dapat memotivasi diri sendiri, meningkatkan self-esteem, serta mendorong perubahan positif dalam hidupmu. Pada dasarnya afirmasi ini akan masuk ke alam bawah sadar, sehingga akan menuntun seseorang untuk melakukan apa yang telah mereka afirmasikan sebelumnya. Hampir semua orang pernah mengalami stres. Penyebabnya bisa datang dari mana saja, mulai dari pemberitaan, pekerjaan, pasangan, sampai urusan rumah tangga. Kondisi ini merupakan suatu hal yang normal, tapi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Agar gejalanya tidak terus berlanjut sampai menimbulkan gangguan lain, kita perlu mencari cara efektif untuk mengatasi stres. Salah satunya adalah dengan afirmasi. Afirmasi diri atau self-affirmation dapat meningkatkan rasa integritas diri kita dengan selalu mengatakan apa yang kita percayai dengan cara yang positif. Banyak yang tidak menyadari jika rutin menerapkan afirmasi positif, maka kehidupannya akan berubah menjadi lebih baik, bahkan mungkin akan melebihi ekspektasinya. Ini merupakan frasa pendek yang dapat ditulis atau diucapkan dalam keseharian. Dengan mengulangi afirmasi positif, kita bisa mengelola stres dengan cara yang sehat. Berikut ini 7 kalimat afirmasi positif untuk mengatasi stres dan depresi. 1. Saya tidak akan fokus pada hal-hal yang tidak dapat saya kendalikan. Pikiran kita dalam melihat sudut pandang akan menentukan respon dalam menghadapi setiap masalah. Kita memiliki kendali untuk memproses masalah dalam pikiran dari sisi negatif atau positif. Saat kita lebih banyak melihat dari sisi negatif, kita akan mudah mengeluh dan menyalahkan keadaan. Sedangkan saat pikiran kita lebih positif, kita akan lebih bijak dan dewasa dalam menyikapinya. Hidup adalah misteri, sehingga ada masa di mana tidak semua hal berjalan sesuai dengan keinginanmu. Ada hal yang di luar kendali diri yang akan sulit dikendalikan dan akan menyakitkan jika memaksakan keadaan. Kita sendiri yang menentukan jalan hidup kita ke depannya seperti apa. Tentu hal ini dipengaruhi oleh pola pikirmu. Jika kita memiliki growth mindset, kita akan lebih terbuka dan percaya bahwa semua bisa tercapai jika mau diupayakan. Sebaliknya, ketika kita memiliki fixed mindset, kita akan menjadi orang yang kaku dan pesimis dengan keadaan yang akan membaik. 2. Saya layak mendapatkan hal-hal baik dan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sebuah impian di mana semua orang ingin memilikinya. Tidak ada seorang pun yang ingin menderita hidupnya. Namun, tidak semua orang tahu akan kriteria bahagia secara kafah. Seseorang yang bahagia adalah seorang yang selalu taat, akan menunaikan hak-hak Tuhannya dan memenuhi hak-hak akan makhluk lainnya dengan berpedoman kepada agama baik lahir maupun batin. Kebahagiaan bukanlah barang komersil yang dapat dihitung dengan pasti. Kadar kebahagiaan pun berbeda nilai antar manusia. Seorang manusia tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan apabila dalam dirinya selalu penuh akan keinginan. Ia lupa bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Ada banyak sekali hal yang dilalui seseorang untuk bisa mencapai kesuksesannya. Meskipun berbagai hal ini berbeda-beda bagi setiap orang, semua ini pada dasarnya akan menentukan berhasil tidaknya orang tersebut dalam mencapai tujuan hidupnya. Tidak ada yang instan dan bisa diraih dengan mudah dalam hidup ini. Untuk itu, kita perlu berproses agar bisa mencapai kesuksesan yang diimpikan. Jika tidak, hidup yang kita jalani akan biasa-biasa saja. Bila selama ini cuma melakukan hal-hal yang standar saja, keberhasilan tentu masih sangat jauh dari Anda. Orang yang berhasil adalah orang yang melakukan segala sesuatunya dengan maksimal. Artinya,
pencapaian rata-rata mereka di atas orang kebanyakan. Kalau pencapaian kita dalam hidup ini begitu standar atau bahkan di bawah rata-rata, bisa dipastikan kita akan sulit mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk melakukan perubahan dalam hidup, kita tentu membutuhkan pemikiran yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Bukan hanya itu, kita juga harus benar-benar mau dan mampu melakukan aksi perubahan itu sendiri. Sebab apalah artinya rencana jika tidak pernah sungguh-sungguh dijalankan dengan baik oleh yang membuatnya. Kita tentu tidak menginginkan perubahan hanya sebatas rencana. Mulai dan lakukan perubahan itu sejak sekarang agar hidup Anda bergerak maju ke arah yang lebih baik lagi. 3. Saya tidak membandingkan diri saya dengan orang lain. Pencapaian orang lain bukan ancaman bagi saya. Hampir semua orang pasti pernah membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Sikap ini kadangkala dapat membangkitkan semangat untuk mempelajari banyak hal. Selain itu, sikap ini juga dapat menyadarkan segala kekurangan yang dimiliki sehingga memicu diri untuk memperbaikinya dan menjadi lebih baik. Namun, membandingkan diri dengan orang lain bukan lagi hal yang baik ketika orang lain menjadi patokan kualitas hidup kita. Ini dapat memicu perasaan iri yang dapat menurunkan rasa percaya diri, menghambat potensi diri, membuat murung, memicu quarter life crisis, dan menimbulkan perasaan tidak berharga atau menyalahkan diri sendiri. Sikap membandingkan diri dengan orang lain bukanlah sesuatu yang baik untuk dipelihara. Jika dibiasakan, sikap ini dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi kehidupan sosial serta kesehatan mental kita. Daripada sibuk membandingkan diri dengan orang lain, lebih baik kita perbanyak waktu untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Kita bisa berolahraga, membaca buku favorit, mencoba resep makanan baru, bersantai di kedai kopi, atau menjadwalkan liburan ke luar kota. Melakukan hal yang kita sukai ini juga merupakan bukti bahwa kita mencintai diri sendiri. Jika kita sudah mencintai diri kita sendiri, kita tidak akan terpikirkan lagi untuk membandingkan diri dengan orang lain dan hidup kita akan jauh lebih bahagia. Ketika ada hal yang memicu kita untuk membandingkan diri, cobalah untuk mengabaikan pemikiran negatif tersebut dan mulai biasakan positif self-talk. Sering-seringlah berbicara positif tentang diri kita kepada diri kita sendiri. Misalnya, ketika sedang merasa iri dengan orang lain, katakan dalam hati, kamu adalah orang yang kuat dan kamu tidak membutuhkan apa yang dia miliki untuk jadi bahagia. Secara perlahan, positif self-talk dapat membantu kita menumbuhkan rasa optimis dan percaya diri. Selain itu, kebiasaan ini bisa mencegah kita mengalami kecemasan, depresi, atau stres. Cara utama untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain adalah dengan mengenali dan menghindari pemicunya. Kita harus mengetahui situasi apa yang membuatmu jadi bersikap demikian. Setelah itu, cobalah untuk perlahan-lahan membatasi atau menjauhi hal-hal tersebut. 4. Saya tidak akan menghakimi diri saya sendiri. Melakukan kesalahan adalah bagian dari masa lalu yang tidak bisa kita kendalikan. Namun jika kita terus hidup di dalamnya dan menyayangkan atas kemalangan saat ini, hidupmu tidak akan bahagia. Padahal percuma saja terus menyesali diri, baiknya kamu lebih berfokus pada masa sekarang untuk melakukan apa yang bisa mengubah keadaanmu. Semua akan terjadi jika kita telah melalui masa berdamai dengan masa lalu untuk mulai fokus dengan masa sekarang. Percayalah bahwa dengan semua kekurangan yang terpikirkan oleh kita, pasti ada banyak kelebihan yang bisa kita banggakan.
Syukurilah hal-hal dalam hidup kita, mulai dari yang kecil hingga yang besar, sehingga kita akan merasa cukup atas semua itu. Setiap kita mendengar atau mengucapkan, "Saya seharusnya," seakan itu berarti kita menghukum diri sendiri tanpa alasan yang jelas. Hilangkan hal tersebut dengan menyibukkan diri dalam hubungan sosial, pembicaraan dengan pasangan, atau kegiatan lain untuk menghilangkan pikiran negatif tersebut. Selalu baik dan maafkan diri sendiri. Berikan perhatian lebih pada pikiran kita. Cobalah berdiam diri sebentar dan perbaiki pola pikir negatif kita. Terimalah diri kita apa adanya. Cobalah terima diri kita apa adanya dengan keinginan dan belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Manusia memang tak diciptakan sempurna. Kehidupan manusia itu unik dan beragam. Ada yang ingin selalu menang sendiri, bahkan ada yang benar-benar menyalahkan dirinya sendiri. Menghakimi atau menyalahkan diri sendiri adalah hal yang wajar dalam kehidupan diri manusia, tapi ada kalanya kita yang selalu menghakimi diri sendiri harus terbebas dari hal itu. 5. Situasi ini akan berlalu, jadi saya memilih untuk menghadapinya dengan tenang. Setiap orang tentunya memiliki berbagai cobaan dalam menjalani kehidupan. Mulai dari cobaan soal pekerjaan, perekonomian, hingga kisah percintaan. Saat menghadapi cobaan, sebaiknya kita bersikap tenang untuk mencari solusi di setiap permasalahannya. Namun, terkadang ada saja cobaan yang membuat kita menjadi emosi atau tertekan. Hal itu bisa terjadi karena kita belum menerapkan prinsip kesabaran dan keikhlasan. Jangan sampai cobaan meruntuhkan semangat kita dan membuat kita putus asa. Kata sabar dan ikhlas mudah diucapkan, tapi dalam kehidupan nyata sulit dilakukan. Padahal jika sudah dipraktikkan, kedua kata tersebut akan memberi kita energi positif. Dibutuhkan niat yang kuat agar semua cobaan bisa dilalui dengan hati dan pikiran yang tenang. Segala masalah tidak boleh kita hadapi dengan kekerasan, tapi harus kita hadapi dengan keikhlasan. Ada kalanya sebuah keputusan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi dari situ kita belajar untuk ikhlas dan sabar. 6. Saya mampu melewati masa-masa sulit. Kehidupan gak akan selalu membiarkan kita berada di puncak. Ada saatnya kita harus mengalami titik terendah dalam hidup. Itu pun gak serta-merta terjadi tanpa suatu alasan yang pasti. Walau berat ketika menjalani masa-masa sulit, nyatanya kita bisa belajar banyak hal dari sana. Kita bakalan semakin sadar serta dapat mengambil banyak hikmah ketika berhasil melaluinya. Tidak boleh dilupakan begitu saja, pelajaran berharga usai melewati masa-masa sulit. Pelajaran yang kita bisa dapat berupa keadaan bisa berubah jika ada usaha. Pasti ada banyak usaha yang kita kerahkan saat akhirnya berhasil terlepas dari masa sulit dalam hidup. Dari sini kita belajar bahwa keadaan bisa berubah ketika mau berusaha. Jalan keluarnya bukan dari menyalahkan keadaan. Ini tentang bagaimana kita mencoba berbagai tindakan, hingga akhirnya menemukan yang tepat sebagai pemecah masalah. Kita bisa terdorong untuk menjadi orang yang lebih baik. Orang yang pikirannya maju akan merasakan adanya dorongan hati untuk terus menjadi individu yang lebih baik. Ketika kita bisa melalui masa-masa sulit, kita akan jadi orang yang berpikiran maju. Berbeda dari sebelumnya, sekarang kita ingin terus membuat diri sendiri berkembang tanpa menyia-nyiakan setiap detik yang berjalan. Sadar bahwa kita lebih hebat dari yang kita duga. Bebas dari hari-hari yang mencekam membuktikan bahwa kita orang hebat. Kenyataan ini gak bisa dibantah.
Banyak orang yang masih terkurung dalam masa-masa sulitnya karena enggan berusaha bangkit. Sementara di sini kita ibaratnya punya kemauan buat temukan secercah cahaya yang menuntun kita keluar dari keterpurukan. 7. Saya memahami bahwa ada hal yang tidak bisa saya ubah dan saya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja layak kita baca dan resapi. Dari situ, kita bisa mendapatkan motivasi dan inspirasi untuk selalu percaya pada diri sendiri dan tetap kuat ketika keadaan menjadi sulit. Tetapi, hidup adalah tentang ketekunan dan mengubah permainan dengan sikap positif. Seperti yang mereka katakan, ini yang paling gelap sebelum fajar. Demikian pula hidup adalah yang paling sulit sebelum memberi kita kesuksesan. Hidup ini sangat tidak terduga, hal-hal mungkin tidak sebaik yang kita inginkan. Ada kalanya kita menghadapi tantangan yang sepertinya tidak akan pernah berakhir. Pada titik ini, kita sering cenderung kehilangan kekuatan iman dan daya tahan kita. Kita lelah secara mental dan merasa ingin berhenti. Selalu berharap bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih baik dan tetap berpikir positif. Baik itu di tempat kerja, bisnis, hubungan, jangan pernah putus asa dan terus berusaha untuk membuat segalanya lebih baik. Hidup selalu berubah dan upaya kita akan selalu membantu kita mengatasi setiap perjuangan yang kita hadapi. Memanfaatkan kalimat afirmasi untuk meredakan stres dan depresi bisa dilakukan dengan menuliskan atau mengucapkannya dalam keseharian. Ada beberapa cara yang bisa kita terapkan sebagai berikut. 1. Saya tidak akan fokus pada hal-hal yang tidak dapat saya kendalikan. 2. Saya layak mendapatkan hal-hal baik dan kebahagiaan. 3. Saya tidak membandingkan diri saya dengan orang lain. Pencapaian orang lain bukan ancaman bagi saya. 4. Saya tidak akan menghakimi diri saya sendiri. 5. Situasi ini akan berlalu, jadi saya memilih untuk menghadapinya dengan tenang. 6. Saya mampu melewati masa-masa sulit. 7. Saya memahami bahwa ada hal yang tidak bisa saya ubah dan saya akan baik-baik saja. Pada dasarnya, apa yang kita ucapkan, itu akan menjadi kenyataan jika kita meyakininya. Seperti hukum tarik-menarik yang bekerja tanpa henti dan menghasilkan sesuatu yang dipaksa untuk dilakukan oleh dari kita sendiri. Demikian pernyataan dan kata-kata positif dari channel Ayo Positif yang berguna untuk membangun, membangkitkan, dan memberikan ketenangan dan ketentraman jasmani dan rohani diri sendiri. Jangan lupa di-like, di-subscribe, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan di-share ke teman sobat yang lain, agar saya bisa terus berkarya lagi, untuk menemani rebahan atau aktivitas sobat di waktu santai. Oke, mantap!